Benarkah alasan SW larang keras anak ketemu RO karena takut dites DNA? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Serah Diri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Serah Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol love ya. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Dalam serat kala tidak, leluhur kita mengajarkan, sing wudi kelangan bakal ndelekake barang sing paling ngaji. Yang takut kehilangan akan menyembunyikan barang yang paling berharga. Nah, ini banyak pertanyaan publik ya. Salah satunya yang nge-DM saya ini. Banyak yang mempertanyakan tentang hal ini. Makanya saya bedah dan saya bikin VT-nya. Kenapa sih SW begitu keras melarang anak-anaknya bertemu dengan RO? Padahal ini kan ayah kandung mereka ya. Ini bukan karena RO jahat ya, bukan karena RO berbahaya, tapi karena SW ini takut. Takut RO akan melakukan tes DNA dan ngebongkar satu rahasia yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Karena ini menarik dan ini penting juga ya. Silakan netizen setelah menonton video ini ngecek jejak digital SW ini, terutama Januari 2026. Apakah dia mendatangi Polda Metro Jaya sambil membawa akte kelahiran anak-anaknya untuk membuktikan status kandung mereka? Ini justru kalau iya ya, jadi pertanyaan kita semua. Kalau nggak ada yang disembunyiin, kenapa harus bawa itu? Kenapa harus bawa akte kelahiran ke polisi buat ngebuktiin sesuatu yang seharusnya memang kan sudah jelas? Ingat ya, sing kerep bantah biasanya sing paling ngerti. Sing kerep nuduhake bukti biasanya sing paling wedi. Nah, ini yang akan kita bedah selanjutnya, yaitu sisi dalam dari SW ya, menggunakan ilmu Niteni Serah Diri. SW ini lahir 29 Agustus titik-titik ya. Ini Neptunya 7, pralaya, penuh dengan ujian dan kehancuran. Orang dengan Neptu 7 cenderung menutupi kebenaran demi kenyamanan sesaat. Nah, dia ini ular, makhluk yang diam, sabar, tapi ketika terpojok, biasanya akan menyembur ke arah siapapun yang dianggap ancaman. Angka 7 juga ini adalah angka rahasia. Orang dengan Neptu 7 pandai menyimpan rahasia, terlalu pandai. Bahkan dia bisa ngebawa rahasia itu ke liang lahat. Tapi rahasia yang terlalu lama dipendam akan berubah menjadi racun. Nah, ini yang terjadi pada diri SW ya. Rahasia yang selama ini dia simpan tentang anak-anaknya, tentang RO, tentang masa lalu, kini mulai membusuk ya, dan mengancam dirinya sendiri. Dalam psikologi modern, ada yang namanya avoidance behavior, perilaku menghindar yang muncul ketika seseorang merasa terancam oleh kebenaran yang akan terungkap. Lalu, apa yang terjadi pada diri SW ini? Kalau kita telah dan cek jejak digital ya yang sebelumnya, dia itu selalu menghindari pertemuan ya, terutama RO ketemu dengan anak-anaknya. Jadi ini ada yang nggak beres ya. Takut RO akan mulai bertanya, takut RO akan mencurigai. Nah, yang kedua ini adalah false deception. Ini masuk dalam pengalian isu ya. Ketika RO menuntut hak asuh, nah, SW ini justru mengancam akan membongkar rekam medis dari RO. Pihak SW ngeklaim ya, mereka mengantongi dokumen medis lengkap terkait kondisi kesehatan RO. Ini sebenarnya taktik klasik pengalihan ya. Saat terpojok, dia menyerang balik. Yang ketiga, dia nggak bangun narasi sebagai korban ya. Dia menangis di podcast, mengaku sebagai ibu yang berjuang, dan menjadikan anak-anak sebagai tameng untuk menarik simpati publik. Dan dia bermain ya playing victim ya. Pertanyaannya, kalau SW tidak memiliki rahasia, kenapa dia harus menghindar? Kenapa dia tidak membiarkan RO bertemu anak-anaknya dengan bebas? Kenapa dia harus mengancam dengan rekam medis RO? Nah, sing wudi kenyatan bakal tansah golek dalan kanggo delik. Yang takut pada kebenaran akan selalu mencari jalan untuk bersembunyi. Sing delik bakal ketemu, sing ngapusi bakal kawetu. Kalau saya analisa lebih dalam tentang RO yang lahirnya di hari Senin, ini adalah angka pangayoman ya, atau perlindungan. Terlebih RO ini Neptunya 11, cenderung bijaksana dan tidak gegabah. Tapi ketika sudah mengambil langkah hukum, ini artinya dia cukup memiliki bukti yang sangat kuat. Saya lihat
RO ini menyiapkan kartu as ya untuk merebut hak asuh anak. Dia memiliki bukti tertulis, rekaman, dan juga saksi. Terus apa yang akan terjadi kalau ya tes DNA dilakukan? Nah, kalau dilakukan dan ternyata dua anak ini adalah anak kandung RO, nggak ada masalah. RO akan mendapatkan hak asuh dan SW tidak akan kehilangan apapun kecuali kendali. Yang kedua, jika ada yang tidak beres, ini akan menjadi bom waktu yang meledakkan seluruh narasi SW ya selama ini. Itulah kenapa SW begitu takut ya. Bukan karena RO ini jahat, tapi karena dia tahu ada sesuatu yang mungkin nggak beres. Sing mau diperiksa, biasanya sing paling ngerti. Ingat ya, pesan leluhur. Sing nandur goro bakal panen ketun. Nah, bagi siapapun yang butuh konsultasi privat bersama Ridwan Sang, yang akan menanyakan, buat kalian yang butuh konsultasi privat bersama Ridwan Sang untuk bertanya tentang masa depan, prospek rezeki, usaha, bisnis, atau mungkin perjalanan politik ya. Nah, silakan hubungi admin ya. Nomornya ada di bio. Silakan ambil reservasi konsultasi privat ya, karena tidak bisa dadakan. Dan ini tidak gratisan. Di dalam sesi konsultasi privat ini menggunakan media nama lengkap, tanggal lahir. Lebih afdolnya ada foto ya, supaya nanti bisa dianalisa lebih komprehensif ya. Dan nanti akan diberikan solusi terbaiknya, sehingga bisa langsung diaplikasikan atau dipraktekkan setelah konsultasi nanti. Ini sangat menarik dan sangat penting ya, terutama yang memang membutuhkan second opinion dan juga solusi dari kacamata ilmu psikologi, ilmu spiritual, dan juga Niteni Saratiri. Jadi silakan hubungi admin, sekali lagi nomornya ada di bio. Jadi hubungi admin sekarang.